nasib itu emang gak terduga ya. Bayangin, kita udah bertahun-tahun di suatu tempat, sudah nyaman dengan lingkungannya, tapi malah disuruh pergi. Dan mungkin gak bakal pernah bisa kembali. Halo book lovers, kembali lagi dengan saya Nur Afika Delova. Kalian bisa panggil aku Vika. Aku adalah siswi kelas 8 dari SMP Nizamia Andalusia. Di video kali ini aku akan membahas salah satu light novel yang berasal dari Jepang. Novel ini merupakan salah satu alur cerita dari sebuah manga Jepang yang sangat amat populer pada masanya, yaitu The Promised Neverland yang dikarang oleh Posuka Demizu dan Kayu Shirai yang memiliki 234 halaman dan diterbitkan pada tahun 2022. Masa kanak-kanak adalah masa di mana kita belajar dan eksplorisasi. Masa ini dimulai dari bayi lahir sampai usia 12 tahun. Selama masa ini, anak-anak mengalami banyak perubahan dalam perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Tetapi, berbeda dengan kehidupan anak-anak pada umumnya, di cerita The Promised Neverland ini, semua anak yang dari kecil sudah hidup di panti, sudah disiapkan untuk memiliki kecerdasan intelektual yang tidak biasa, yang meningkatkan kualitas otak mereka. Biasanya, anak-anak panti akan diadopsi oleh orang tua baru di kisaran umur 6 atau 12 tahun. Tetapi kenyataannya, kata adopsi itu tidak pernah ada. Itu hanyalah kata-kata manis dari mama untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya menunggu mereka di depan. Di novel ini menceritakan detik-detik akhir tokoh utama kita yaitu Norman sebelum dikirim ke dunia luar. Norman sendiri belum sempat menginjak usia 12 tahun dan hal itu sudah pasti perlu ditanyakan. Norman menulis surat di dalam hutan yang berisi bimbingan untuk anak-anak panti dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Saat dia menulis, semua kenangan dirinya dengan Emma, Ray, dan teman-temannya muncul di benaknya. Ia mulai bernostalgia dan memikirkan hal-hal yang ia pikir mustahil untuk terjadi. Kenangan-kenangan yang Norman ingat juga memiliki makna tersendiri, seperti rumor hantu yang ada di panti. Ternyata hantu itu tidak ada, melainkan anak-anak yang memiliki aktivitas mereka sendiri di malam hari. Lalu hari menangisnya Emma karena ia pikir ia sudah membuat Norman sekarat, padahal nyatanya itu adalah demam biasa. Tidak lupa hari di mana ketika anak-anak panti sedang bermain petak umpet dan Ray menemukan anak burung yang malang di dekat tempat persembunyiannya. 3 anak tersebut lalu memelihara burung tersebut dengan nama Ner yang dibuat dari inisial nama ketiga anak tersebut. Entahlah Ray senang dengan burungnya atau tidak, tetapi ia sangat marah ketika burung tersebut ingin dibawa oleh kakak mereka sebelum meninggalkan panti. Yang terakhir mungkin adalah kenangan yang paling berkesan untuk Norman, di mana ia dikejutkan oleh semua anak panti untuk ulang tahunnya dengan mengenakan kostum dari sebuah cerita dongeng anak-anak di mana ia menjadi pangeran dan Emma menjadi putrinya. Ray mengetahui rahasia besar Norman bahwa ia menyukai Emma. Ray mencoba untuk merayu Norman dan ia berhasil untuk membuatnya salah tingkah. Sampai sekarang pun lelaki itu masih menyukai gadis itu. 3 tokoh utama memiliki kepribadian yang tidak biasa. Dan itulah daya tarik dari cerita ini. Juga musuh mereka yaitu para orang dewasa, termasuk mama, yang membudidaya anak-anak untuk diberikan kepada monster. Cerita ini juga membuat para pembaca ikut berpikir untuk menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Cerita ini juga memberikan ilmu pengetahuan yang mungkin berguna bagi para pembaca. Yang saya suka dari cerita ini adalah cara berpikir anak-anak yang masih berusia dini yang sudah setara dengan seorang profesor. Dan juga vibes dari cerita ini yang selalu membuat saya terpukau. Secara keseluruhan, cerita The Promised Neverland ini meninggalkan jejak istimewa di hati saya. Saya merasa bahwa cerita ini perlu dilanjut meskipun sudah lama selesai. Novelnya juga menceritakan hal-hal yang saya sendiri tidak pernah tahu. Saya sendiri juga baru tahu bahwa Norman menuliskan surat sebelum ia pergi meninggalkan panti. Bagi para pembaca yang menyukai jenis anime Shonen Jump, saya sangat merekomendasikan novel ini. Apalagi bagi para fans yang menonton seriesnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya. Bye-bye!